ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mana'aka an tadda'iya ma laysa laka mimma lil makhluqin afa yubihu an tadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Ditaguhnya itu artinya dilarangnya engkau bahwa mengakui barang yang tiada bagimu daripada barang yang dimiliki oleh makhluk. Apakah kiranya boleh bahwa engkau mengakui sifatnya sedang dia Tuhan pemilik alam. Titik. Ujar Ibnu Athaillah Sakandari. Ikam ditangati mengakui barang yang bukan ampun ikam. Nah, kalau dalam syariat lah, dalam fikih itu bolehlah kita mengakui ampun orang atau ampun kita. Itu boleh kalau lah dalam syariat. Kita berbanding dalam syariat. Di sini kita mana akan tadaya ma laysa laka mimma lil makhlukin. Haram bagi engkau mengakui barang yang Allah berikan kepada makhluk dalam syariat. Nah, ada orang bisi HP itu ampun orang, kita akui ampun kita, bolehlah? Udah boleh. Esor diisi bini, diakui ampun seorang, bolehlah? Ada boleh. Haikal bisi pacar, diakui oleh agen pacarnya, boleh tidak? Adang jenai seminggu lagi tulak jualnya. Adang wajar agen ni kamu hadangi kamu jar. Ada kesempatan sedikit ya kalau hati-hati kalai. Nah, artinya kita kada boleh mengakui ampun orang dalam syariat ya tuh. Lalu di sini nih nah tembakan Ibnu Athaillah itu nah afayubihul aka antadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Amun ikam mengakui ampun orang aja dalam syariat kada boleh mengakui ampun ikam, lalu apakah boleh ikam mengakui sifatnya sedangkan Tuhan itu pemilik alam semesta. Jadi ujar Ibnu Athaillah, dalam syariat kita kada boleh haram mengakui barang yang bukan milik kita sebagai ampun kita akui. Begitu pula dalam hakikat. Alam semesta ini ampun Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, ketika kita sudah merasa bahwasanya Tuhan adalah ampun alam semesta, maka haram bagi kita merasa memiliki apalagi sifat-sifat Tuhan. Alim sifat Tuhan dititipkannya di dalam diri kita, lalu kita merasa diri kita alim, makinnya tuh ya Allah. Mulia sifat Tuhan, kita akui mulia itu ampun kita, berarti sama dengan mengakui ampun tuh Tuhan. Ini ujar Ibnu Athaillah asyadduz zulmi. Mengambil ampun orang itu aja haram sudah hukumnya, apalagi yang diambil nih ampun Tuhan, lebih haram daripada mengambil ampun orang. Ya kalau naudzubillah. Makanya kita terkadang bujur kita bukan menjadi orang yang mencuntan dalam zahir, tapi bisa jadi kita ketujuh mencuntan dalam hal
batin. Ya tadi mengakui kita nih, nah ketika kita diberikan kemuliaan merasa diri kita yang mulia, ketika kita merasa pintar mengakui diri kita ini pintar. Sifat keakuan ini nah yang menjadi ancaman dan bahaya gesan kita berataan. Iblis dikeluarkan dari surga bukan karena kada sembahyang, kada. Iblis dikeluarkan dari surga bukan karena kada puasa, kada. Iblis dikeluarkan dari surga bukan karena kada berzakat, kada. Iblis dikeluarkan dari surga karena mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Sifat keakuan yang ada di dalam diri iblis ini itu yang menyebabkan iblis dikeluarkan daripada surga. Artinya bahaya kalau ini lah. Bahaya sifat keakuan ini nih. Mudah-mudahan kita dihilangkan daripada sifat-sifat keakuan. Amin ya rabbal alamin. Tapi bukan berarti juga kita ini amun ka itu jar iblis ja dikeluarkan dari surga karena ada sifat keakuan. Mun ka itu aku kadusa ajakin sembahyang, kadusa aku puasa, kadusa berzakat, kadusa bahaji, kadusa ini. Pokoknya aku fokus menghilangkan sifat keakuan. Salah juang itu pintarai. Kenapa? Karena sifat keakuan itu dibuktikan dengan tunduk lawan Tuhan. Ketika kita ninalah kada sombong, mengakui diri kita ini lemah, mengakui diri kita ini hina, mengakui diri kita ini sebagai hamba, maka buktikannya dengan apa? Patuh lawan Tuhan. Ya kalau bukan berarti kita ini menghilangkan keakuan aja lalu ya sembahyang kada, berzakat kada, puasa kada, salah juga. Apalagi orang itu menyambati orang-orang yang beribadah. Banyak terjadi kita di kampung-kampung. Ada orang sembahyang, donalah kada belajar ma'rifat, lalu kita menyambati, bapak juanya itu sembahyang jar. Amun masih ada keakuan di dalam dirinya jar. Yang menyambat nih kada sembahyang. Yang menyambat nih kada sembahyang. Nah, berarti orang tuh salah masih. Justru kalau inya merasa dirinya itu kada mulia, artinya keakuan aku mulia kada, aku pintar kada, aku hebat kada, aku ini lemah. Amun inya merasa dirinya itu lemah, berarti harus patuh lawan yang maha kuat. Yang maha kuat Allah Ta'ala menyuruh sembahyang. Sembahyang kita, sembahyang itu bentuk pembuktian bahwasanya diriku ini seorang hamba yang patuh lawan Tuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita taufik berataan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi jangan sampai kita merasa diri kita lebih baik daripada orang. Bahkan lawan orang yang kada ke majelis ya kita jangan merasa diri kita baik daripada orang ya kok. Lawan orang yang hina di pinggir jalan, yang kada penyumbahyang, lawan yang kada hadir majelis, ketika kita melihat jangan sampai diri kita merasa lebih baik daripada inya. Artinya apa? Merasa diri kita lebih baik daripada orang yang rendah aja jangan, apalagi merasa diri kita lebih baik daripada orang yang bujur-bujur tinggi. Ya kah? Lawan perguruan, menghormati, itu merasa diri kita tuh lemah tuh. Lawan para habaib, ya kalau menghormati, itu menandakan bahwasanya diri kita ini rendah. Wah, itu membuktikan tuh aku kada bisa napa-napa aja. Aku ini hanya seorang yang hamba yang lemah, hamba yang kada bisi kekuatan, kada bisi kemuliaan, sepantasnya lah aku menghormati orang. Nah gitu, jadi kita hormati orang-orang itulah tanda supaya kita ini jangan sombong, karena sombong itu ampun siapa? Ampun Tuhan. Yang boleh sombong itu hanya Tuhan, kita kada boleh sombong. Ya kalau mengakui nih diri kita ini harap
Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu beri kita taufik berataan. Amin ya rabbal alamin. Ada kisah lah, Masya Allah, kita ambil pelajaran. Ulun bahari pernah begana di Jawa kurang lebih 9 hari ya, 9-10 hari kurang lebih di pondok pesantren. Ada acara di sana. Jadi di pondok itu di Jawa, pondoknya kada banyak, kurangnya paling 40 orang. Di muka pondok tuh ada rumah pimpinannya Habib, orang Habib. Jadi kami rombongan tuh kalau makan pagi kita disuruh Habib ke rumah. Habis makanan biasanya dudukan di pelataran rumah Sidin, di halaman Sidin tuh. Ada pandangan yang luar biasa lah. Setiap kali kami duduk di muka rumah Habib tuh, ustadznya kah kalau lewat berkendaraan dari jauhan tuh nah, nih kayak kita langgar nih dari situ nah, memati mesin mahirit di muka rumah Habib tuh mahirit. Bahkan bukan kalau ustadznya wajar, orang kampungnya tukang sayurnya kayak itu juga lewat rumah Habib tuh, tukang sayur tuh memati lawan mesin, nah memati mahirit. Bahkan premannya, bayangkan bian premannya yang kelihatan nang kayak anak pang lah, kendaraan tuh knalpot nyaring, pas anak lewat rumah Sidin tuh memati, lalu mahirit lawan kan. Pas ulun betakun lawan kawan ulun sekarang ustadz di sana, pas itu kami bilang, Julun, ini orang-orang yang mahirit kendaraan ini karena ada kita kah duduk di sini. Karena kita nih duduk di muka rumah Sidin, lalu Sidin mahirit kada ya kawan ulun tuh. Tengah malam ya kedida orangnya walaupun sunyi tetap bubuhannya itu mahirit kendaraan. Menghormati siapa? Menghormati Habib yang ada di dalam rumah. Bayangkan pian itu tuh luar biasa. Ihtiramnya orang di sana lawan bubuhan habaib, lawan orang yang mulia, meskipun orangnya itu lain santri. Premannya hormat lawan bubuhan habaib, Masya Allah itulah. Kita ini jangan kayak itu juga ya kalau lah. Timbul kena malam isuk kan, mulai isuk lewat di muka rumah ulun memati mesin. Aduh sah, ngomong gak ada apa-apa. Ada yang belaju di muka rumah ulun tuh kurang cahai, kayak belaju umus. Nah, ada tuh pian. Kenapa ya tukutan banar lewat muka rumah ulun tuh, nah setiap rumah guru Jailani ini aja dari masjid tuh mus. Kenapa takutan kah jurang lawan ulun kada mau makan juga kira kada mau makan juga kailah kada guru di muka rumah pian tuh nah batulisan gas habis. Gas habis ya kalau itu lain gas kendaraan yang dihabisakan nyahungang tadi bisi jamaah. Itu gas LPG hungangnya yang habis lain gas kendaraan lain. Itu kayak itu. Tapi kisah aja tuh pernah kadida di sini insyaallah lah. Ain lah. Karena tulisan gas habis timbul pina laju di muka rumah. Artinya itu adalah kita memuliakan lawan orang, bukan hanya dengan orang yang bojo-bojo alim, orang yang rendah aja kita wajib memuliakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita taufik berataan, hidayah berataan, amin ya rabbal alamin. Terus kita baca nih lah. Mana tadi nih? Di dalam hukum fikih telah diterangkan bahwasanya hak milik orang lain itu dilarang mengakuinya. Zolimlah hukumnya, jangan mengambil hak kepunyaan orang. Maka sangatlah zolim jika mengakui kepunyaan Tuhan. Nah, kalau ampun orangnya kita akui di dalam fikih itu zolim hukumnya. Amun mengakui ampun Tuhan bang apa hukumnya? Sangat zolim.
Nah, sangat zalim. Ada di dalam sebuah kitab syair seorang sufi namanya Abdul Ghani An-Nabulsi. Jadi dalam syair itu judul syairnya Fuadi minal asywaqi wasubati imtala'a. Kalau diartikan, hatiku dipenuhi dengan rasa kerinduan. Ada satu bait yang bisa kita jadikan sebagai nasihat. Baitnya itu kayak ini. Idza qultu ma adznabtu, jikalau aku mengatakan diriku ini kada pernah dosa, fa ajabat mujibatan wujuduka dzambun la yuqasu bihi dzambu. Ujar syair tersebut, jikalau aku merasa diriku kada berisi dosa, karena aku rajin sembahyang 5 waktu, karena aku rajin sembahyang berjamaah, karena aku kada pernah menyambati orang, karena aku selalu berbaik lawan orang, karena aku selalu menghidupakan langgar, aku merasa diriku ini kada berisi dosa. Langsung aku mendengar seperti sebuah nasihat. Apa nasihatnya? Wujuduka dzambun la yuqasu bihi dzambu. Adanya diri engkau adalah sebuah dosa yang kada ukurannya. Adanya diri engkau adalah sebuah dosa yang kada tandingannya. Artinya dosa yang ganal. Apa dosa yang ganal itu? Adanya diri kita. Ketika kita ninalah dimuliakan oleh Tuhan, rajin sembahyang, kada pernah bermaksiat, lalu kita merasa diri kita kada berisi dosa, itu sudah sombong namanya. Kesombongan itu tuh yang menjadikan adanya dosa. Bahkan dosa merasa diri kita itu ada. Ketika kita merasa kita yang merasa kuat, kita yang merasa alim, kita yang merasa sugih, kita yang merasa baik, kita tuh ada keakuan itu tuh. Itu dosa yang kada tandingannya. Pabean. Jika kita merasa diri kita lebih baik daripada orang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita taufik berataan. Amin ya rabbal alamin. Kita baca aja nih lah. Mata ini nyaringi sedikit hujan kalau bina kada mendengar. Lalu kita baca. Oleh itu janganlah hendaknya, kenapa? Oleh itu maka hendaklah jangan berperasaanmu mulia, tinggi, alim dan sebagainya, baik di perasaan hati atau perbuatan. Ya kah? Jangan merasa mulia, jangan merasa tinggi, jangan merasa alim dan sebagainya di dalam hatinya, jangan, apalagi di perbuatan. Perbuatan tuh kayak apa caranya? Nih, cium tanganku bolak-balik. Jangan gitu ya, kalau bolang singgonolan. Aku nih sanatku dari ini. Ketika inya memakai bolang tuh inya merasa mulia, berarti inya itu merasa mulia dengan perbuatan. Kalau dalam hatinya merasa mulia, mungkin kau aja lagi kita beristighfar. Kenapa? Karena kada dimunculakannya lawan orang. Tapi ini yang bangetnya ketika inya merasa dengan perbuatan. Ketika inya merasa mulia dengan perbuatan lewat, ya kalau pokoknya kada mencium tangan gue nih, kada ku anggap murid tuh bang. Yalah, itu. Maka ujar beliau, janganlah hendaknya berperasaan mulia, tinggi, alim dan sebagainya, baik di perasaan hati ataupun perkataan. Dibuang perasaan yang baik-baik gitu. Dibulikakan begemetan ketika kita merasa mulia, bulikakan mulia itu ampun Tuhan.
mulia itu ampun Rasulullah. Ya kah? Ketika kita dipuji orang ada kebaikan, bulikakan kebaikan yang ada dalam diri ini adalah ampun Allah. Kebaikan yang ada di dalam diri ini ampun Rasulullah. Itu aja sudah. Di mana memulikakannya? Cukup di dalam hati. Biar aja orang tuh maikam nih jalah jar, pintar benar jar, alim benar. Orang tuh memuji gitu biar aja rasakan. Cuma di hati kita memulikakan. La alima fil wujud illallah. Tidak ada yang alim di alam semesta ini kecuali Allah. Bahkan kealiman yang ada di dalam diriku ini ampun Allah. Itu aja. Mau ikam nilah aja baik benar aja kada pernah bermaksiat ya, contoh nilah bulikakan kebaikan dan kemuliaan yang ada dalam diri ini ampun Allah ataupun ampun Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu beri kita taufik berataan, hidayah berataan. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan kawan kita yang insyaallah hari Kamis tulak ya kalau Haikal ke Yaman. Kita doakan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Bulik lagi ke kampung halaman insyaallah membawa keberkahan. Ini malam terakhir, malam Selasa kena nya sudah di sana. Ya kalau lah ada doakan kawan-kawan kita yang akan berangkat, mudah-mudahan diselamatkan di dalam perjalanannya, diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmunya. Yang ditinggalkan mudah-mudahan sabar menghadapi. Itulah daya kalau aku bahari ke itu juga. Artinya mama kuitannya ya kalau lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita berataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah berataan. Kalau usah kita panjang-panjang lah. Kasihan kalau bina kada jelas mendengar karena hujan. Timbul kada paham atau setengah paham, bahaya kena ujung-ujungnya. Wallahu a'lam. Minta maaf, minta halal, minta ridha. Al-Fatihah.